Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan mutasi terhadap belasan pejabat administrator Wan Pengawas di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin kemarin Jumat 4 Oktober 2024. Dari 15 pejabat administrator Wan Pengawas yang diusulkan untuk mutasi, hanya ada 12 pejabat yang mendapatkan izin dari Mendagri. Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan mutasi terhadap belasan pejabat administrator Wan Pengawas di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin, Jalan R.M. Marta Dinata, Banjarmasin Tengah, kemarin Jumat 4 Oktober 2024. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wetakoni Prima TV memadahkan pelantikan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi di mana pemerintah kota memerlukan 45 formasi untuk menutupi aparatur sipil negara eselon 3 Wan 4 yang memasuki purna tugas maupun pindah sehingga perlu dilakukan promosi maupun pergeseran. Dari 15 pejabat administrator Wan Pengawas yang diusulkan untuk mutasi, hanya ada 12 pejabat yang mendapatkan izin dari Mendagri. Karena aturan di pilkada, walaupun saya tidak maju pilkada, tapi ketentuan itu harus izin Mendagri. Kemudian dari 15 yang kita usulkan, ada 3 yang di-cancel oleh Mendagri karena belum 2 tahun. Jadi memang ketentuannya begitu. Sehingga 12 orang yang dilantik hari ini, pejabat eselon 3 dan 4. Kebutuhan kita sebetulnya ada sekitar 45 formasi yang pensiun, yang pindah, kemudian ada juga yang bergeser, sehingga nanti sesuai dengan arahan Pak Sekjen itu akan kita usulkan lagi di bulan depan ya Pak Sekjen, bulan depan kita usulkan agar yang kosong itu bisa diisi dengan pejabat baru, baik yang sifatnya promosi dari non struktural ke struktural ataupun juga dari pejabat eselon 4 ke eselon 3. Intinya adalah ini semata-mata karena adanya aturan di pilkada saja, harus ada izin Mendagri ini. Sementara untuk yang untuk pejabat eselon 2 ini prosesnya sudah disetujui dan sesegeranya kita akan umumkan untuk open bidding seleksi terbuka untuk Kadisdik dan Kepala Dinas Purporapa. Saya sampaikan dengan Pak Sekjen bahwa ini karena meninggal dunia dan harus diisi untuk Kadis Purporapa. Jadi kami usulkan kembali dan beliau disuruh mengurus. Sementara prosesnya kan kemarin itu dari KSN sudah dapat persetujuan juga. Cuman karena ini prosesnya ada pilkada harus minta izin lagi gimana. Sementara itu, Kepala BKD Wandiklat Banjarmasin, Toto Agus Daryanto memadahkan untuk pejabat eselon 2 yaitu Kepala Dinas Pendidikan Wan Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Wan Pariwisata Banjarmasin bahwa proses seleksi terbuka akan segera diumumkan. Pengisian jabatan ini menjadi prioritas karena kedua posisi tersebut saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas. Proses pengisian pejabat eselon 2 tersebut telah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara Wan tinggal menuju izin tambahan dari Kemendagri, sehingga semua posisi yang kosong dapat terisi sebelum akhir tahun 2024. Dan eselon 2 itu memang ada acuannya ya, ada surat edaran dari Kemendagri. Nah, untuk yang eselon 2 itu sudah mulai bulan Juni kita usul. Larut itu tuh, kalau SOP-nya mereka itu sebenarnya ya 2 minggu, tetapi kan larut karena memang ya, tadi kan ada beberapa pergeseran dan pembubaran KSN. Tentu saja nih sebenarnya kita sudah dapat izin di KSN itu, tapi kan jadi maksudnya kalau KSN itu nama aplikasinya Sipjati itu sudah oke. Nah, tetapi karena KSN dibubarkan, kita lagi balik lagi sekarang ke BKN, izin yang terakhir. Jadi ini sekarang prosesnya adalah masukkan ke aplikasi imut namanya di BKN. Nah kalau ini nanti kalau sudah selesai semua aplikasi baru kita laksanakan.